Dalam seiring perkembangan teknologi, dunia anime juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kartun Jepang yang sebelumnya hanya menghadirkan genre yang sesuai untuk anak-anak, kini semakin menarik perhatian para pencinta anime dewasa. Oleh karena itu, kali ini Mingguan Anime Channel akan berbagi rekomendasi anime sesat khusus orang dewasa. Setelah mengalami kecelakaan yang tak terduga, Haruka dan Sora Kasugano yang merupakan saudara kembar kehilangan kedua orang tua mereka. Untuk memulai kehidupan baru, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah masa kecil mereka dan tinggal di pedesaan yang memiliki suasana kota kuno seperti yang mereka alami 4 tahun yang lalu. Namun mengunjungi tempat nostalgia tersebut juga berarti mengenang semua kenangan yang mereka berdua buat bersama, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Selama bertemu dengan kenalan lama dan teman baru, kisah Haruka dan Sora semakin rumit karena kehidupan mereka lambat laun dipengaruhi oleh berbagai tindakan cinta, persahabatan, rasa iri, dan mungkin juga nafsu. Setelah ibu Keita Suminoi meninggal, ayahnya menikah lagi dan mengenalkan dua saudara tiri Keita, yaitu Ako dan Riko yang merupakan saudara kembar. Namun sejak pertemuan pertama mereka terjadi perasaan cinta yang tak wajar terhadap Keita dari kedua saudara perempuan tersebut. Hal ini memicu perseteruan seumur hidup di antara mereka untuk merebutkan hati Keita. Keita sedang berusaha keras belajar untuk dapat melanjutkan pendidikannya di SMA Ako dan Riko ketika dia sudah hampir selesai dengan SMP. Namun dalam prosesnya dia juga harus mengatasi perasaan yang rumit terhadap saudara-saudaranya dan harus menolak atau menghindari rayuan intim dari saudara perempuannya. Aki dan Sora Aoi yang merupakan saudara kandung telah menjalin hubungannya rahasia sejak mereka mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain saat sedang hujan. Nami, saudara kembar Sora, tidak menyadari tentang hubungan mereka dan memutuskan untuk mengajak Sora bergabung dengan klub riset mode di sekolah dengan harapan dapat menjodohkannya dengan teman sekelas mereka, Kana Sumiya. Namun Nami melakukan tindakan untuk menutupi kenyataan yang mungkin menyakitkan. Ia terlihat berusaha membantu kakak laki-lakinya dalam usahanya mencari pacar, seolah-olah menjadi seorang kakak perempuan yang baik. Namun dalam proses tersebut, Nami menyembunyikan perasaannya sendiri yang mungkin rahasia dan terlarang. Hachimitsu Private Academy adalah sebuah sekolah asrama khusus perempuan yang terletak di pinggiran Tokyo. Sekolah ini terkenal dengan pendidikan berkualitas tinggi dan siswanya yang memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Namun ada perubahan kebijakan di sekolah ini yang cukup signifikan, yaitu penerimaan siswa laki-laki yang sebelumnya tidak diizinkan. Pada awal semester pertama, berdasarkan keputusan baru ini, hanya 5 anak laki-laki yang diterima, sehingga secara efektif membuat jumlah siswa menjadi 200 anak perempuan berbanding 1 anak laki-laki. Kiyoshi, Gakuto, Shingo, Andre, dan Joe dengan cepat dibuang tanpa sempat memberikan kesan pertama apapun. Mereka menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi dengan sesama siswi, sehingga anak laki-laki ini mengalihkan perhatian mereka pada tugas yang dianggap lebih berbahaya, mengintip ke dalam pemandian anak perempuan. Makoto Ito, seorang siswi sekolah menengah, mulai tertarik kepada Kotonoha Katsura pada awal semester kedua tahun pertamanya. Meskipun mereka naik kereta yang sama setiap hari, rasa malu membuatnya enggan mendekatinya. Sebagai gantinya, dia diam-diam mengambil foto Kotonoha dan menjadikannya wallpaper ponselnya, berharap bahwa ini akan membantu membangun perasaan cintanya jika tetap dirahasiakan. Namun teman sekelasnya Sekai Sayonji menemukan foto tersebut. Namun daripada membocorkannya, Sekai menawarkan bantuannya untuk menjodohkan Makoto dengan Kotonoha, dan bahkan berteman dengan Kotonoha demi Makoto. Dengan demikian, ketiganya memulai persahabatan yang tak terduga. Ayah Tomo Yamanobe, yang dulunya adalah kepala sekolah di Akademi Saint Mikhailov, telah menghilang tanpa meninggalkan apapun kecuali sebuah karya seni yang disebut Icon. Seiring dengan kepergiannya, muncul rumor tentang seorang pembunuh berantai yang mengincar siswi-siswi di akademi tersebut. Ketika Tomo dan adiknya Mafuyu Oribe pulang ke rumah setelah mengalami siksaan di sekolah, mereka mengalami kejadian tak terduga. Tomo tersandung oleh seorang anak laki-laki berambut perak yang terluka. Namun kemudian anak tersebut tiba-tiba menghilang ketika sedang dirawat. Mafuyu kemudian pergi mencarinya dan menemukan gereja yang memegang ikon tersebut terbakar.
Saat Mafuyu mencoba menyelamatkan lukisan tersebut, dia diserang oleh seorang pembunuh berantai yang memiliki kemampuan misterius untuk mengendalikan magnesium. Namun tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki berambut perak yang memiliki kemampuan mengendalikan besi. Basara Tojo mengetahui bahwa dia memiliki saudara tiri baru setelah ayahnya tiba-tiba membawa pulang dua gadis cantik. Gadis-gadis tersebut diperkenalkan sebagai Mio dan Maria Naruse. Basara tidak memiliki pilihan selain menerima kedua saudara perempuannya tersebut ke dalam keluarganya. Mio memiliki rambut merah, sedangkan Maria memiliki rambut perak. Ketika gadis-gadis yang terlihat biasa mengungkapkan identitas mereka sebagai keturunan setan, yaitu Mio, putri mantan Raja Iblis, dan Maria, pelayan Sucubus, Basara terpaksa mengungkapkan bahwa dia adalah mantan anggota klan pahlawan yang merupakan musuh para iblis. Namun setelah merawat saudara perempuan barunya, Basara memilih untuk melindungi mereka dengan kekuatannya dan membentuk kontrak tuan pelayan dengan Mio untuk menjaganya. Anime sesat ini bercerita tentang kehidupan seorang pemuda desa bernama Kouta yang tinggal bersama kakeknya. Saat ini Kouta dipaksa untuk pindah ke kota agar dapat melanjutkan pendidikannya di SMA. Dia dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru termasuk rumah dan sekolah barunya. Namun yang paling mengejutkan bagi Kouta adalah kehadiran Chizuru, seorang roh rubah. Chizuru adalah seorang gadis yang memiliki sifat agresif dan sering menggoda Kouta. Tidak hanya itu, Kouta juga menarik perhatian Nozumu, seorang roh serigala. Karena hal ini, Kouta terpaksa melakukan ritual tertentu bersama kedua roh cantik tersebut. Anime sesat ini mengisahkan tentang seorang siswa pindahan yang bernama Yumeneko Jabami. Di sekolah barunya yang bernama Akademi Swasta Hyako, terdapat perbedaan dengan sekolah-sekolah lainnya. Di sekolah ini kemampuan siswa dinilai berdasarkan permainan judi. Namun pada siang hari Akademi Swasta Hyako beroperasi seperti sekolah pada umumnya. Pada malam hari suasana di sekolah berubah menjadi tempat bermain judi bagi para siswa. Permainan judi ini menghadirkan suasana yang menegangkan, yang dikombinasikan dengan adegan-adegan sedikit panas yang memberikan sensasi bagi penonton film tersebut. Anime sesat ini mengisahkan tentang Soma, seorang remaja berusia 15 tahun yang memiliki impian menjadi seorang koki profesional. Ceritanya berfokus pada partisipasinya dalam kompetisi memasak di Akademi Totsuki, di mana ia harus bersaing dengan 10 dewan elit Totsuki. Anime ini mengisahkan tentang pertarungan memasak yang menarik. Namun perlu diingat, anime ini juga menampilkan adegan yang menampilkan karakter dalam keadaan telanjang. Adegan ini dapat memicu fantasi bagi sebagian penontonnya. Oke, itu tadi adalah beberapa rekomendasi anime sesat yang tidak boleh ditonton anak-anak. Jika kalian ada daftar anime yang lebih berbahaya dari anime ini, silahkan tulis di kolom komentar.